Halo, selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi Mursalin selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Yuliana Widiawati, NIM 1910416845. Saya dari kelas A1 Manajemen Pagi. Di sini saya akan menjawab soal UAS perilaku organisasi. Baiklah, untuk jawaban yang pertama, bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi adalah ilmu yang pertama, psikologi. Adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengukur, menjelaskan, dan juga mengubah perilakunya. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah hal inovasi, pembelajaran kepribadian, persepsi, efektivitas, kepemimpinan pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Yang kedua ada psikologi sosial. Adalah salah satu bidang dari suatu psikolog yang di dalamnya menggabungkan beberapa konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada tiap orang. Untuk yang ketiga ada sosiologi. Adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antar sesama, pemahaman tersebut sistem sosial dan interaksi sosial. Manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Yang selanjutnya ada antropologi. Adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsih dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai komparatif, dan lingkungan organisasional. Untuk yang terakhir ada ilmu politik. Adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan ilmu politik. Sumbangsinya yang sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik intra-organisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Untuk jawaban nomor 2, di sini kita mempelajari perilaku organisasi ini sangat penting bagi manajemen dan manajer sumber daya manusia, karena di sini yang kita ketahui seperti produktivitas karyawan, kualitas kehidupan kerja, tekanan pekerjaan, dan kemajuan karir terus menjadi berita utama dan pandangan multidisiplin perilaku organisasi. Dipandang beroperasi pada tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Pendekatan ini menyarankan bahwa ketika kita mempelajari perilaku organisasi, kita harus mengidentifikasi dengan jelas tingkat analisis yang digunakan. Yang pertama, individu, kelompok, dan organisasi. Kedua, perilaku organisasi adalah multidisiplin. Ini berarti bahwa ilmu ini menggunakan prinsip, model, teori, dan metode dari berbagai disiplin yang lain. Untuk jawaban nomor 3, di sini ada prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintahan, badan usaha, maupun organisasi kemanusiaan. Untuk yang kedua ada prinsip pembagian kerja. Pembagian tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang selanjutnya ada prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat dimintai pertanggungjawabannya. Yang keempat ada prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Yang selanjutnya ada prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dan seseorang pemimpin. Yang selanjutnya ada prinsip kesatuan pemerintah. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah
kita memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita. Yang terakhir ada prinsip koordinasi. Untuk itu koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. Yang isi nomor 4 di sini, isi dari link tersebut menjelaskan tentang yang pertama, menemukan kandidat yang tepat. Pelaku organisasi dapat menemukan kandidat yang tepat antara bakat dan gaya kerja yang sesuai dengan deskripsi tugas, sehingga perusahaan dapat memutuskan individu yang akan dimasukkan dalam tim gugus tugas, memutuskan siapa yang akan dipromosikan ke posisi pemimpin. Untuk yang kedua ada kepuasan kerja. Memahami perilaku organisasi dapat menjelaskan faktor-faktor yang bisa mendorong atau justru menghambat kepuasan kerja. Sebut saja seperti pembuatan aturan, penghargaan terhadap organisasi dan hukumannya, atau karakteristik kelompok kerja. Yang ketiga ada budaya organisasi. Budaya organisasi juga bermanfaat ketika lingkungan bisnis yang berkembang pesat, di mana hal tersebut memaksa perusahaan untuk mengadaptasi berbagai hal seperti memasuki pasar global, memanfaatkan tenaga kerja virtual, serta mempertahankan identitas yang jelas tanpa kehilangan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Keempat ada kepemimpinan dan resolusi konflik. Tujuan perilaku organisasi selanjutnya adalah mendorong kepemimpinan dan resolusi konflik. Mendorong kepemimpinan yang baik akan memberikan kesempatan karyawan untuk lebih proaktif, sehingga mereka mampu memecahkan masalah secara kreatif. Yang kelima, memahami karyawan lebih baik. Ilmu perilaku organisasi membantu kita untuk memahami perilaku para karyawan. Selain itu, memprediksi bagaimana mereka akan berperilaku di masa depan. Yang keenam ada mengetahui potensi karyawan perilaku organisasi. Bertujuan membantu perusahaan dalam memprediksi karyawan berpotensi menjadi pemimpin. Tak ketinggalan, ilmu ini juga mengajarkan perusahaan untuk membentuk jiwa kepemimpinan dan para karyawan agar potensi mereka bisa dimanfaatkan secara maksimal. Untuk jawabannya nomor 5, jika saya menjadi manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan, cara saya menerapkan teori perilaku organisasi dengan cara yang pertama, orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Orientasi adalah masa adaptasi karyawan baru terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Yang kedua ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja adalah kegiatan untuk membandingkan kinerja karyawan dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Ini juga merupakan salah satu bagian dari manajemen sumber daya manusia di perusahaan. Untuk jawabannya nomor 6, di sini saya mengatakan iya. Judul jurnal, pengaruh perilaku organisasi terhadap kinerja karyawan di Lotte Grosir Bandung. Isi jurnal dan pembahasan. Penelitian ini berjudul Pengaruh Perilaku Organisasi terhadap Kinerja Karyawan di Lotte Grosir Bandung, sehingga setiap karyawan yang menjadi anggota orientasi atau organisasi akan mempunyai nilai, keyakinan, dan perilaku sesuai dengan organisasi. Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat diketahui bahwa kinerja karyawan menjadi sangat penting karena penurunan kinerja baik individu maupun kelompok dalam suatu perusahaan dapat memberi dampak yang berarti dalam suatu perusahaan. Hasil penelitian ini yaitu pada alfa kurang lebih dari 6%, nilai koefisiensi beta 0,297.
dan menunjukkan T hitung sebesar 3,065. Tingkat signifikan 0,04, di mana lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil analisis dan juga pengujian yang dilakukan, maka hipotesis A yang menyatakan variabel perilaku organisasi X berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Lotte Grosir Bandung, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Untuk jawaban yang nomor 7 di sini ada kepribadian. Kepribadian sebagai cara dengan mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Bentuk-bentuk kepribadian pada akhirnya mempengaruhi perilaku organisasi. Yang kedua ada kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seseorang untuk melaksanakan beberapa kegiatan dalam satu pekerjaan. Untuk mencapai tujuan organisasi, diperlukan kemampuan yang terstruktur untuk mengeksploitasi kinerja-kinerja yang menghasilkan produktivitas. Untuk jawaban yang nomor 8, hubungan nilai-nilai dengan perilaku individu adalah sesuatu yang memungkinkan individu membuat keputusan mengenai apa yang dibutuhkan atau sebagai sesuatu yang ingin dicapai. Contohnya seperti nilai moral yang terdapat pada individu. Moral ini merupakan tata cara dalam kehidupan individu tersebut atau kebiasaan setiap orang. Untuk jawaban yang nomor 9, keragaman dalam organisasi adalah perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya. Untuk jawaban yang nomor 10 di jenis keberagaman dalam organisasi, yang pertama ada etnis pada faktor biologis. Etnis didasarkan pada perilaku yang dikaitkan dengan budaya, sejarah, kebangsaan, warisan, pakaian adat, istiadat, bahasa, leluhur. Kebangsaan, warisan, pakaian adat, istiadat, bahasa, leluhur, dan latar belakang geografis. Yang kedua ada ras. Ras ditentukan secara biologis, contohnya ras meliputi kulit putih, hitam, dan sawo matang. Yang ketiga, usia. Pada setiap waktu ada beberapa generasi yang bekerja di angkatan kerja. Setiap generasi memiliki perbedaan tersendiri yang ditentukan oleh periode waktu orang dilahirkan dan perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Yang keempat ada latar belakang budaya. Ada sejumlah faktor yang membentuk budaya yang berbeda, termasuk makanan tradisional, bahasa, agama, dan adat istiadat. Yang kelima ada kepribadian dan gaya berpikir. Untuk jawaban soal nomor 11 atau yang terakhir, tugas yang sudah saya kerjakan selama kuliah perilaku organisasi adalah membuat video rekod ringkasan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan mengerjakan tugas lanjutan setelah UTS membuat video ringkasan bab 5, dan lanjut lagi membuat video ringkasan bab 9, dan selanjutnya menonton video rekod YouTube teman-teman dan memberikan komentar. Baiklah, sekian jawaban UAS dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.